Selamat sore, Pak Simon. Selamat sore, Pak Pendeta. Selamat sore, Bu Selvi. Selamat sore, tim online. Selamat sore, Bu Neni. Kalau mau ngomong. Ya. Selamat sore. Sore, Pak Simon. Sore-sore. Sore. Ini. Ya, oke. Terus ini. Join meeting. Join ini. Ya. Terus. Ini sudah disemprot kan? Sudah disemprot ini. Udah. Jadi yang di atas itu kita pindah sini semua. Ini. Selamat sore, Pak Yohanes Hendro. Udah, continue. Udah gitu? Oke. Oke, continue. Yuk, ya.
Halo Pak Melki, Halo Bu Selvi. lagi liburan ya? Iya diliburkan Bu. Kok diliburkan? PPMK, PPKM. PPKM. Iya, Iya. Diliburin sama Pak Jokowi, tinggal nunggu uang dari Pak Jokowi. Gak apa-apa, tapi kan tetap dapat gaji. Amin. Jadi nggak capek. Oke deh. Oke. Selamat sore Pak Pendeta. Selamat sore Pak. Kabar Baik, puji Tuhan Pak, sehat Pak. mantap. Halo Om Simon, apa kabar? Continue 8. Ini bau Sore Bu Esther.
Antisipasi masuknya risiko dan harus dioperasi. Jadi tetap pengkajian harus dilakukan. Ya, Bapak Ibu semua, selamat sore. Apakah kita sudah mulai kebaktian rumah tangga kita? Untuk host, apakah sudah oke? Sudah. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Baik, Bapak Ibu, saudara semuanya, kita akan mulai kebaktian rumah tangga pada saat ini. Untuk sebelumnya, saya mengucapkan selamat sore, salam buat semuanya. Ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam kebaktian pada sore hari ini sudah biasa disampaikan, artinya bahwa ketika dalam kebaktian nanti, dalam sesi bernyanyi, kita bisa bernyanyi di rumah kita masing-masing, tetapi Zoom kita tetap dalam posisi diam atau mute. Ketika hendak berbagi, sharing dalam proses perenungan nanti silakan membuka mikrofonnya terlebih dahulu, setelah itu boleh dimatikan kembali. Begitu ya, nanti untuk sharing, kalau memang agak kesulitan untuk membuka audionya, bisa melalui chat yang ada di bawah. Baik, mari kita akan masuki ibadah kita pada saat ini. Kita mulai dengan saat teduh. Kita akan masuk ajakan beribadah. Untuk bagian jemaat, saya mohon nanti yang sedang membuka mikrofonnya dari Ibu Penatua Silviana untuk membaca bagian jemaat. Tapi Bapak Ibu yang lainnya bisa mengucapkannya secara pribadi di tempat masing-masing. Alangkah baiknya Tuhan kita, Ia telah menuntun setiap langkah hidup pribadi dan rumah tangga kita. Syukur kepada Tuhan telah memanggil dan mempersatukan kita untuk bersekutu, melayani dan bersaksi sebagai bagian dari keluarga Allah.
Kita akan bersama-sama. Tuhan telah memanggil dan mempersatukan kita untuk bersekutu, melayani, dan bersaksi sebagai bagian dari keluarga Allah. Inilah waktu yang dianugerahkan Tuhan bagi kita untuk menyatakan syukur serta memuji kemuliaan nama-Nya. Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 6, ayat 1 dan kedua, hai masyurkanlah. Recording in progress. Mari kita masuk dalam doa syukur. Tuhan, Allah kami, Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Ada begitu banyak berkat dan cinta kasih yang Tuhan taburkan di dalam keberadaan kami, pribadi jemaat-Mu. Bahkan juga di tengah-tengah keluarga dan persekutuan, di mana kami boleh terus memulai kehidupan kami dengan segala rasa syukur, terima kasih atas kebaikan dan kasih yang Tuhan berikan bagi kami, sambil kami boleh terus belajar setia untuk melayani Tuhan melalui pelayanan kami kepada sesama di dalam keseharian kami. Engkau yang menopang kami dalam segala kelemahan dan kekurangan kami. Engkau hadir mencukupkan. Engkau ada untuk menguatkan dan memampukan kami. Dan kiranya ya Tuhan, segala ungkapan syukur kami ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan hidup kami boleh senantiasa mempermuliakan nama-Mu. Pimpinlah kami ya Roh Kudus dari awal hingga akhirnya ibadah kami ini. Kiranya apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan, menjadi kemuliaan buat nama Tuhan. Ampunilah segala dosa, pelanggaran, dan kelalaian kami. Ajarlah kami untuk berbuat seperti apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 23, bait yang pertama dan kedua.
Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, di waktunya kita akan membaca Alkitab yang terambil dari 2 Korintus 12. Kita akan membacanya nanti dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, pada saat ini marilah kita berdoa, kita mohon Roh Kudus yang membimbing. Dengan segala kerendahan hati, kami datang memohon bimbingan Roh Kudus atas kami sekalian umat-Mu yang hadir pada sore hari ini di dalam kebaktian rumah tangga GKP Jemaat Sukabumi. Bimbinglah kami ya Tuhan, berikanlah hikmat, pengetahuan, pengertian, agar kami dapat memahami firman Tuhan yang diperdengarkan bagi kami saat ini. Dan kami boleh melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan kami boleh terus belajar untuk terus hidup setia. Walaupun ada begitu banyak tantangan, ada banyak kekurangan, kelemahan hidup kami. Tapi kami mau tetap melayani Tuhan di dalam kehidupan kami. Melayani sesama dengan penuh cinta kasih, seperti yang Engkau ingini. Pimpinlah juga hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan saat ini, apa yang dikatakan kiranya berkenan di hadapan Tuhan, dan boleh kami pahami, menjadi bagian dari kebenaran firman Tuhan untuk kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. 2 Korintus pasal 12, kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen. 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah. Selain atas kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi. Karena aku mengatakan kebenaran. Tapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Inilah firman Tuhan yang diperdengarkan bagi kita saat ini, dan berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat sore semuanya. Tema kita pada saat ini adalah sempurna melayani dalam ketidaksempurnaan. Untuk host, Ibu, tolong bisa di spotlight untuk semuanya, supaya kelihatan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
tema kita ini adalah sebuah tema yang kalau kita pikirkan atau kita jalani di dalam kehidupan kita, ini seringkali menjadi kendala dalam hidup berpelayanan. Ada sebuah pemahaman yang seringkali menjadi ganjalan mungkin ketika kita memutuskan untuk mau melayani. Suatu pertanyaan di dalam diri kita, apakah kita layak untuk melakukan semuanya itu? Apakah kita sudah cukup sempurna? Karena mungkin kita merasa bahwa di dalam pelayanan yang akan kita masuki atau kita kerjakan, kita lakukan, di situ ada begitu banyak hal yang bagi kita sendiri kita merasakan bahwa ada kelemahan yang saya takuti, ada kekurangan yang saya khawatirkan, yang pada akhirnya nanti akan menjadi kendala ketika kita hendak melayani. Karena mungkin bagi kita melayani ini bukan sesuatu hal yang sepele. Melayani adalah sebuah bentuk bakti kita, sebagai bentuk karya hidup kita untuk sesama. Dan semuanya itu merupakan bagian dari panggilan hidup kita, di mana kita diajar dan diminta untuk hidup melayani. Ukuran dan standarnya begitu tinggi. Karena kita berhadapan dengan berbagai macam kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang kita layani. Belum lagi kita mungkin akan memikirkan, apakah Tuhan berkenan atas kehidupan kita? Apakah Tuhan akan memberikan kesempatan itu bagi kita dan kita bisa mempertanggungjawabkan semuanya itu dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Maka sering kita berpikir bahwa ada suatu ketidaksempurnaan yang seringkali menjadi hambatan bagi kita semua. Yang membuat kita menjadi merasa bahwa mungkin kita tidak mampu untuk mengerjakan semuanya itu. Mungkin apa yang kita lakukan semuanya itu tidak bisa kita kerjakan dengan baik. Karena kekhawatiran dan ketakutan kita tadi, bahwa kita punya kelemahan, bahwa kita punya ketidaksempurnaan, bahwa kita punya kekurangan, yang bisa saja menjadi sebuah batu sandungan bagi kita semua ketika kita melayani. Niat hati ingin melayani dengan begitu luar biasa. Ingin hati bahwa kita bisa melayani dengan total. Karena tentu ketika kita menikmati sebuah kehidupan pelayanan, ada sebuah kesukacitaan tersendiri, bahasanya mungkin seperti itu. Ada sebuah semangat yang mungkin agak berbeda. Walaupun mungkin ya ada begitu banyak hal yang harus dikorbankan, harus ada banyak hal yang harus kita kerjakan, lakukan. Di satu pihak kita juga diajak untuk menjaga hati kita agar tetap mau dengan sabar atau dengan setianya melakukan semua pelayanan itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, mungkin kita pernah mengalami hal yang seperti itu. Tapi satu hal yang menjadi pengingat bagi kita semua, kita dipilih Tuhan bukan karena kehebatan kita, tetapi kita menyadari sama seperti Rasul Paulus di dalam pembacaan Alkitab pada saat ini, bahwa ketika ia memandang semuanya itu, bahwa panggilan dan penglihatan yang diterimanya bisa saja dipahami orang dan dipandang orang sebagai sesuatu hal yang wah, hebat ya, luar biasa ya. Pengalaman yang dialami oleh Paulus itu begitu membanggakan. Tidak semua orang mungkin bisa mengalami semuanya itu. Mungkin Bapak Ibu semua juga punya pengalaman-pengalaman pribadi bagaimana Tuhan memanggil kita.
bagaimana Tuhan merangkul kita, bagaimana Tuhan menggenggam tangan kita, sehingga kita tertarik, gitu ya. Sehingga kita merasa bahwa kita harus nih ikut Tuhan, bahwa kita harus nih melayani Tuhan. Suatu hal yang mungkin bagi kita semua belum tentu nih semua orang bisa mendapatkannya. Mungkin kita merasa bahwa apa artinya semuanya itu bagi kita. Rasul Paulus dalam perjalanan kehidupannya, dalam perjalanan pertobatannya, ia mengalami sebuah penglihatan, gitu ya. Dan apa yang disampaikan di sini seperti dalam penjelasan bahan KRT yang mungkin Bapak Ibu juga sudah bisa baca di Warta Jemaat seperti itu. Ada gambaran di mana ya ini menggambarkan tentang kediriannya sendiri. Pengalaman yang dialaminya. Suatu hal yang luar biasa. Suatu hal yang mungkin bagi banyak orang, wah, sulit untuk bisa mendapatkan pengalaman spiritual seperti yang Paulus terima, begitu. Karena pengalaman-pengalaman spiritual seperti itu adalah suatu hal yang menjadi bagian dari karunia juga. Tapi persoalannya adalah Paulus melihat bahwa ada kecenderungan nih, gitu ya. Ada sebuah hal yang harus dia benar-benar membuat batasannya bahwa apa yang dilihatnya itu, apakah itu pada akhirnya menunjukkan tentang wah dia yang istimewa atau kemuliaan Tuhan. Maka ayat 1 dimulai dengan aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikianlah aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Bermegah dalam hal ini adalah bukan dimaksudkan tentang bagaimana ia bermegah untuk dirinya sendiri. Bahwa dia merasa spesial sampai pada akhirnya mungkin diperbandingkan apakah orang lain ketika tidak menerima hal yang sama dengan Paulus menjadi tidak spesial gitu. Ketika Tuhan memilih Paulus dengan begitu luar biasanya, cara Tuhan memanggil Paulus menjadi rasulnya, menjadi pelayannya, menjadi pengikutnya. Apakah ketika orang lain tidak mengalami hal itu, lantas semuanya tidak bisa bermegah? Tidak. Tapi pernyataan, namun demikian aku hendak memberitakan pernyataan-pernyataan dan pernyataan-pernyataan yang diterima dari Tuhan itu adalah bagaimana ia mau memberikan kesaksian tentang semuanya itu. Bahwa ia mengalami itu, tetapi apa yang dialaminya itu semata-mata bukan karena kehebatannya, tetapi memang karena Kristus sendiri. Maka dalam refleksinya, ayat 2-4 ini kan menjadi gambaran dari penglihatannya. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Artinya dalam sebuah pengalaman spiritual yang dialami oleh Rasul Paulus, dia merasakan bahwa wah ini suatu hal yang luar biasa seperti itu. Makanya dia bisa bermegah. Tetapi ketika ia kembali di dalam keberadaannya melihat tentang dirinya, maka ia katakan tadi, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Mau menunjukkan kepada pembaca, kepada kita juga pada saat ini bahwa ya apa sih yang bisa dimegahkan dari hidupku. Mungkin selain dari kuasa Tuhan itu sendiri. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diri supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih pada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Jadi jangan sampai nanti orang-orang melihat itu kepada kediriannya Paulus, tetapi Paulus mau mengingatkan apa yang harus mereka lihat, yaitu kuasa Tuhannya. Mereka diajak untuk memandang ya kepada Tuhan. Ekspektasinya adalah bukan kepada kedirian Paulus, tetapi adalah bagaimana mereka mengenal Tuhan, bagaimana mereka mengalami hidup bersama-sama dengan Tuhan, dan bagaimana mereka merasakan dan mengaminkan anugerah Tuhan di dalam kehidupan mereka,
karunia Tuhan di dalam kehidupan mereka sehingga mereka terus berkarya. Mampu untuk mengejawantahkan apa yang mereka imani itu di dalam kehidupan sehari-hari. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Karena apa? Ya kita mau melihat apa nih dalam pelayanan. Karena Rasul Paulus sendiri mengerti banget gitu ya, berarti artinya memang ya godaannya adalah ini meninggikan diri ini adalah suatu hal yang mungkin bagi kita mungkin kita bisa aja artikan sebagai suatu hal yang pada akhirnya melihat kepada diri sebagai sebuah fokus, center, pusat dari perhatian itu sendiri. Karena pelayanan itu bukan berfokus kepada siapa yang melayaninya. Tetapi bagaimana kita ketika kita melayani, artinya kita diajak untuk menunjukkan dari mana kuasa, dari mana kita memiliki semangat, spirit untuk melayani itu. Dan bagaimana kita dimampukan untuk melayani. Ya Tuhan. Tuhan yang memberikan itu. Supaya fokusnya adalah kepada Tuhan, bukan kepada individu, bukan kepada pribadi, bukan kepada masing-masing orang. Kita adalah bagian dari pelayan-pelayan Tuhan. Kita adalah saksi-saksi Kristus. Maka yang kita saksikan Kristus. Fokusnya adalah Kristus. Karena kalau kita memandang kepada, karena saya hebat, karena saya bisa, karena saya mampu, karena saya punya begitu banyak kebisaan, talenta di dalam kehidupan, maka orang akan berfokus kepada dirinya. Nah, Rasul Paulus ya secara tidak langsung hendak mengatakan, inilah bagian dari introspeksinya. Supaya memang apa yang dilakukan itu benar-benar untuk Tuhan. Dia sudah meninggalkan kehidupan yang lama, masuk kepada kehidupan pengenalan akan Kristus. Maka itu yang dikatakan. Walaupun tadi ya, ada begitu banyak cobaan, tantangan, ada duri, yang seringkali juga bisa saja mengganggu gitu, dalam proses pelayanan itu. Tapi ketika ia berseru tentang semuanya itu, apa yang dikatakan Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi yang diandalkan dalam pelayanan itu adalah siapa? Yang kuasa Kristus. Maka ia mengamini apa yang Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kuasaku menjadi sempurna. Kuasa Tuhanlah yang ditunjukkan bagi kita, bagi orang-orang yang kita layani, bagi mereka yang menerima kesaksian kehidupan kita. Kuasa Tuhanlah yang kita beritakan, yang kita agungkan, yang kita mau permuliakan, yang kita syukuri senantiasa di dalam kehidupan kita, bukan kepada diri kita. Maka dikatakan, ya cukuplah kasih karuniaku bagimu. Untuk apa ya? Untuk melakukan semua karya itu. Bahwa ketika Tuhan memanggil kita, bahwa ketika Tuhan menempatkan kita kepada sebuah pelayanan atau sebuah karya, kerja bersama-sama untuk melayani, maka bukan berarti Tuhan membiarkan kita begitu saja dengan segala kekhawatiran dan ketakutan kita tadi bahwa apakah saya mampu, apakah saya bisa, apakah saya nanti akan bisa diterima, dan sebagainya. Nah di sini Tuhan cukup mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Bukan sesuatu hal yang berlebihan juga. Cukup untuk apa ya? Cukup untuk melayani, sesuai dengan porsinya,
sesuai dengan panggilan kita, sesuai dengan apa yang Tuhan embankan, dengan berbagai macam peranan yang diberikan bagi kita semua. Dan ini yang menjadi tantangan bagi kita. Bahwa di dalam ketika kita melaksanakan apa yang menjadi tugas pelayanan kita, apakah kita sudah merasa cukup? Bahwa kasih karunia Tuhan itu cukup untuk kita, ayo terus melayani. Ayo terus memberikan kesaksian yang baik. Atau kita masih merasa bahwa saya kurang nih, saya mau yang lebih lagi. Kita pengen yang lebih luar biasa lagi. Kadang-kadang kalau kita memaksakan sesuatu hal yang luar biasa, apakah kita memang setiap hari akan merasakan yang luar biasa? Mungkin orang-orang kalau kita bilang seperti itu, tidak selamanya kita melihat hal yang luar biasa terus dalam kehidupan setiap hari. Karena yang luar biasa bagi kita sekarang, mungkin besok-besok itu menjadi suatu hal yang biasa mungkin. Sehingga kita mulai merasakan ada perbedaan-perbedaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dia terakhir dia katakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Mau menunjukkan tentang imannya ini loh. Ini bukan soal ngomong kuat secara jasmani, fisik, atau sesuatu hal yang bersifat duniawi. Tapi kita memahami bahwa ini Rasul Paulus kenapa ya sama aja kayak minggu lalu. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Mana ada orang yang mungkin berpikiran mungkin ya saat ini. Senang dan rela di dalam kelemahan, siksaan, kesukaran, penganiayaan, kesesakan. Bahasanya kan begitu. Siapa yang senang dalam posisi kelemahan kita? Siapa? Kelemahan artinya apa? Ketika kita tidak berdaya, bahasa seperti itu. Mungkin di satu sisi kita kuat, tetapi di satu sisi yang lain kita tidak berdaya untuk melawan atau mengatasi persoalan, pergumulan kita. Di situ kita lemah. Di situ kita tidak mampu untuk melewati semuanya itu. Atau siapa yang bisa rela gitu ya, untuk menerima setiap siksaan. Biasanya respon seorang ketika mendapatkan penganiayaan walaupun sekecil apapun, yang bisa dilakukan adalah ya kalau bisa refleksnya adalah ya kita melawan. Tapi adapun kita tidak melawan, apakah kita rela? Mungkin nggak rela. Dalam penganiayaan, kesesakan. Tapi dengan catatan tadi di akhir, oleh karena Kristus. Bisa nggak kita melewati semuanya itu? Senang, rela. Artinya apa? Dalam menerima panggilan Tuhan. Dalam menerima berbagai macam hal yang kalau kita pikirkan dalam seharian kita, ini sebenarnya pergumulan kita loh, begitu ya. Niat hati mungkin kita terpanggil, tergerak untuk melayani, tetapi di satu sisi yang lain ada kelemahan yang kekurangan kita yang menjadi sebuah kendala bagi kita semua untuk benar-benar bisa berfokus kepada Kristus dalam pelayanan kita. Kita masih harus memikirkan begitu banyak hal yang ternyata pada akhirnya seringkali membuat kita malah menjadi lemah. Sehingga dalam pelayanan kita mungkin ya kita nilai sebagai suatu hal yang aduh saya tidak bisa melayani dengan sempurna. Melayani dengan ya seperti yang kita harapkan. Belum kita berbicara soal pelayanan yang diharapkan oleh orang lain. Mungkin kita sudah mulai lemah sendiri ketika aduh saya sudah tidak bisa melakukan semuanya itu karena tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, pada saat inilah kita diingatkan dan diajak sebenarnya untuk melihat apa sih yang bisa kita lakukan dan kerjakan di dalam kehidupan pelayanan kita. Kita menyadari bahwa
sebagai sebuah persekutuan, pelayanan adalah bagian dari kehidupan persekutuan itu sendiri. Bagaimana kita memahami bahwa pengalaman-pengalaman iman, pengalaman spiritualitas yang kita terima merupakan bagian dari bentuk panggilan Tuhan bagi kita, yang mengingatkan kita akan kuasa dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa kita diingatkan tentang bagaimana kita ini adalah orang-orang yang juga menyadari banyak sekali kelemahan. Sebagai manusia kita menyadari banyak kelemahan. Tapi bukan berarti kelemahan dan kekurangan kita itu menjadi kendala buat kita untuk melayani. Asal kita mau sungguh-sungguh. Asal kita mau benar-benar setia kepadanya. Asal kita mau benar-benar berserah kepadanya, maka Tuhan yang akan memampukan kita dalam kelemahan kita. Dia yang akan memberikan kekuatan. Dan kuasanya sendiri yang akan memampukan kita untuk melayani semuanya. Sebagai sebuah kesaksian tentu kita bisa saja punya pengalaman-pengalaman yang seperti itu. Pengalaman melayani. Ketika kita mungkin merasa bahwa aduh pengetahuan saya soal ini sudah ya mungkin sudah pada batasnya, tidak bisa lebih lagi. Atau pengalaman kita soal pelayanan ini tidak begitu banyak. Tapi kita diberikan tanggung jawab itu. Bisa nggak kita melakukan itu? Dan ternyata bisa, kita melewati semuanya itu. Kalau kita bisa melewati sebuah pelayanan Bapak Ibu, rasanya seperti apa? Gitu. Mungkin pertanyaannya refleksi seperti itu bagi kita saat ini. Ketika kita bisa melewati atau melaksanakan tugas pelayanan kita di gereja, di persekutuan, atau bahkan juga di tengah-tengah keluarga kita, masyarakat, rasanya gimana? Ini mah sharing aja ya Bapak Ibu. Biasanya saya sharing tidak mengikuti secara langsung pertanyaan-pertanyaan di KNT. Tapi ini menjadi bagian refleksi kita. Bapak Ibu ketika sudah menyelesaikan tugas pelayanan, anggaplah kalau ini adalah bukan artinya selesai pelayanan berarti besok nggak pelayan lagi, bukan ya. Dalam suatu pelayanan, apa yang dirasakan secara langsung? Bolehlah sharing kalau untuk perasaan ini mah. Bagaimana rasanya? Selesai menyelesaikan tugas pelayanan, bagaimana cara merasakannya? Atau apa yang kita rasakan? Siapa duluan? Kalau udah menyelesaikan tugas pelayanan, rasanya gimana? Nah, itulah bahasanya. Nah. Walaupun besok dilanjutin lagi pelayanan lagi. Gitu ya. Rasanya gimana? Bebas, siapa dulu? Nggak usah saya sebutin. Kan? Pak Pendeta. Ya? Plong. Rasanya plong. Kalau plong biasanya kalau iklan permen itu ya, awalnya ada yang duri, seperti duri yang nyangkut di sini. Kalau udah selesai itu durinya udah hilang gitu ya. Itu plong gitu ya. Ya, lega gitu. Oh, lega gitu ya. Apakah pelayanan jadi seperti sebuah apa namanya? Wah, beban berat? Nah. Karena saya kan jadi guru sekolah minggu kan baru sekitar berapa bulan inilah, berapa kali gitu untuk ngajar. Bagi saya kalau untuk ngajar anak-anak saya nggak serileks sama guru-guru sekolah minggu yang lain yang kebetulan basicnya adalah guru-guru. Jadi kalau pada saat saya mendapat tugas untuk mengajar dengan kemampuan saya yang sebetulnya jauh lah dibanding guru-guru yang pengalaman itu, pada saat saya sudah menyelesaikan untuk mengajar itu saya ngerasanya lega, plong karena membuat saya bebas ya. Ya, karena pada saat itu saya tuh stres gitu, takutnya saya tuh salah nyampein maksudnya maknanya apa gitu. Karena kan anak-anak zaman sekarang kan kritis-kritis gitu kan. Jadi ya bagi saya kalau setiap saya habis ngajar itu lega, plong gitu. Seneng nggak Bu tapi? Seneng nggak Bu? Senang, luar biasa senang saya dengan pengalaman itu. Senang sekali. Ya, oke, yang lain. Makasih Bu Sheila. Apa yang lain? Nggak usah disebutin lah namanya. Silakan siapa yang buka mic-nya duluan.
sederhana pertanyaannya. Setelah kita melaksanakan pelayanan kita, rasanya gimana sih? Ya begitu, saya nanya rasanya gimana. Tadi plong, lega, tapi senang gitu ya. Walaupun awalnya dakdikdukder gitu ya. Walaupun di rumah mungkin menghadapi anak-anak udah biasa gitu ya. Kalau di rumah mah tinggal gampang. Kalau anak-anaknya lagi baik-baik saja, ya baik. Kalau anaknya lagi bandel, udah kesel juga, mungkin gitu ya. Kalau di rumah, tapi di sekolah minggu kan beda gitu ya. Oke, yang lainnya gimana rasanya? Mami dulu, Mami. Ayo, Mami. Seperti dapat lotre. Seperti dapat lotre, enak kalau gitu ya. Kalau pelayanan setiap hari, lotrenya banyak. Wow. Ada, nggak bisa diomongin dengan kata-kata sebenarnya. Karena itu ada lebih kepada kepuasan hati, kelegaan, rasa syukur yang tidak bisa dengan kata-kata, karena kita ternyata masih dimampukan untuk melakukan apa yang harus dilakukan, ada yang karena dirindukan, dan ternyata, bisa. Tadi saya dapat WA, saya bilang kalau kita mau untuk melayani, pasti bisa. Pasti bisa. Karena bisa itu bukan karena kita. Oleh sebab itu kita bawa Yesus Kristus di dalamnya. Ada Roh Kudus yang melengkapi kita dan memampukan kita. Jujur, saya juga tidak mengerti apa-apa, tidak tahu apa-apa. Tapi pada saat kita dihadapkan pada satu masalah atau hal yang harus kita layani di hadapan kita, itu benar firman Tuhan katakan pada saat kita lemah justru kuasa Allah nyata. Justru kalau kuasa kita kuat, merasa kuat, Tuhan bilang mau apa aku, kamu aja jalan sendiri, kamu udah bisa kok, gitu kan. Tapi saat kita mengandalkan Tuhan, menyerah kepada Tuhan, justru di situ kuasa Tuhan akan nyata. Contoh sekarang aja lagi pandemi COVID-19, luar biasa kan ketakutannya, kita melihat begitu banyak nyawa-nyawa direnggut, itu membuat semakin kita panik gitu. Tapi kita sering lupa, kita seringkali hanya mengandalkan pikiran kita sendiri, bahwa Allah kita lebih besar daripada masalah yang kita hadapi, daripada COVID juga masih besar. Bukan kita menantang atau sombong, tidak seperti itu. Tapi justru saatnya kita mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, supaya kuasa Tuhan itu benar-benar nyata. Nah, sekarang sudah banyak, saya senang, mulai hati senang karena sudah banyak yang mencari Tuhan. Dari rumah sakit, bahkan dari perkumpulan pun, hampir seluruh manusia tidak pandang agamanya apa. Mulai banyak yang berpaling mencari Yesus. India, nyata sekali di sana. Bagaimana orang-orang yang tidak percaya Yesus mencari Yesus. Timur Tengah, banyak sekali sekarang yang berpaling mencari Yesus. Nah, karena melihat kuasa Yesus ternyata benar, nyata, dan ada orang-orang yang dipakai oleh Allah untuk menyatakan kekuasaannya itu. Siapa tahu di antara kita juga ada yang Tuhan mau pakai. Tapi Semuanya, Mi, semuanya. Semuanya mau Tuhan pakai. Tapi adakah kita membuka diri untuk Tuhan pakai? Kan masalahnya di situ. Karena kita merasa tidak mampu, tidak bisa. Saya juga tidak bisa apa-apa. Bahkan seringkali tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa-apa. Tapi ada kerinduan dari hati saya untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Doa saya setiap hari adalah, Tuhan, pakailah hamba sebagai alat-Mu untuk menjadi saksi yang hidup dari Tuhan Yesus Kristus. Padahal saya tidak pernah belajar teologi, belajar apa, tapi saya ingin.
Kalau Tuhan perkenan, kami dipakai gitu. Semua keluarga kami, bahkan untuk jemaat-jemaat kita semua ada. Ada orang yang nggak bisa Bu Iwan. Bahkan saat saya bilang, ayo berdoa dulu. Saya nggak bisa ngomongnya katanya. Gitu. Jadi saya bilang kok nggak bisa ngomong? Jangan bilang nggak bisa ngomong. Nanti itu mulut dikunci Tuhan jadi nggak bisa ngomong. Ternyata saya nggak bisa ngomongnya, harus ngomongnya apa? Lah kalau ngobrol dengan Tuhan Yesus apa? Ngobrol biasa saja. Jadi sampai sejauh itu Pak, ada yang kita temui merasa tidak bisa tuh jadi tidak bisa sama sekali. Tapi yang saya harapkan, saya selalu berusaha untuk mengandalkan Tuhan. Karena ketidakbisaan itu. Jadi biarlah, dan selalu saya minta, ingin rendah hati, tapi seringkali ego lebih tinggi. Karena pada saat kita rendah hati, berarti kita bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maka dalam firman ini mengatakan di situ kuasa Tuhan nyata. Mungkin saya akan lebih belajar lagi, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Mi. Yang lainnya, ada siapa lagi nih? Saya pengen dengar juga. Ada Bu Esther di sini, Bu. Bu Esther bisa berbagi. Apalagi tutup kamera. Mungkin yang lainnya dulu. Karena memang betul Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Memang ketika kita merasa bahwa pelayanan ini kita bisa, kita mampu. Kadang-kadang ini adalah sebagai bagian dari, wah ini pelayanan yang paling kita suka, yang paling kita kuasai dan sebagainya. Tapi pernah nggak merasa gagal di situ? Kadang-kadang kita nggak pernah tahu gitu ya, apa yang kita kuasai ternyata ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, kita merasa bahwa saya udah biasa nih. Besok tolong bawain firman ya misalnya gitu. Baca sebentar misalnya, wah ini gampang nih, biasa. Tiba-tiba ngeblank. Kenapa? Karena kita merasa biasa. Gitu ya. Karena kita merasa tahu gitu. Tapi karena kita nggak mau melibatkan Tuhan di dalamnya, kita merasa bahwa wah saya tahu nih, saya tahu apa yang Tuhan mau di situ. Padahal sebenarnya kita tahu Tuhan mau kita, tapi sebenarnya Tuhan mau menguji kita sebenarnya. Dulu ketika kita tahu, kita udah melakukannya belum nih? Kita udah melakukannya apa belum? Sehingga apa? Sehingga kekuatan kita malah menjadi kelemahan kita. Tapi Rasul Paulus ingatin, kelemahan kita ketika dibawa kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan, malah itu menjadi kekuatan. Dan kekuatannya bahkan melebihi kekuatan kita sendiri. Kita tidak pernah bisa memungkiri bahwa dalam Alkitab kita mencontohkan hal itu. Siapa sih yang punya latar belakang, ini orang-orang hebat, enggak banyak latar belakang yang Tuhan pakai ini orang-orang hebat semuanya, enggak. Murid-murid Yesus, orang yang biasa saja. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang dipandang sebagai, ya emang apakah mereka punya pengetahuan? Enggak. Tapi kok diutus sama Tuhan, bahkan begitu luar biasanya diberikan kuasa oleh Tuhan. Saya yang bisa nih, saya udah punya latar belakang begini-begini, kenapa saya enggak? Gitu. Nah, lihat dulu nih dalam diri kita. Kebiasaan kita itu untuk kita tunjukkan sebagai sebuah kesombongan, atau seperti yang Rasul Paulus lakukan, dia tidak memandang semua apa yang kita miliki sebagai sebuah hal yang, wah ini sebagai suatu hal yang pada akhirnya saya bangga nih, saya punya ini, saya bisa begini dan begitu. Tapi ternyata pada hal itu, malah Tuhan memberikan sebuah ujian bagi kita semua bahwa jangan langsung jumawa gitu ya dengan apa yang kita bisa gitu. Kalau kita nggak mengandalkan Tuhan, bagaimana kita bisa? Kita mungkin dalam siklus kehidupan kita juga mungkin pernah mengalami itu. Ada masanya manusia itu kita sebagai orang-orang gitu ya, kita mungkin merasa bahwa ada waktunya kita merasa, saya kuat banget dulu.
Mungkin orang lain akan mengandalkan kekuatan kita, kebisaan kita. Orang lain akan berpangku dan berharap kepada kita. Ada waktunya orang dalam posisi yang seperti itu. Tapi kita bisa membayangkan bahwa tidak selamanya juga kita seperti itu. Ada waktunya kita lemah. Gitu. Seperti seringkali saya mengambil ilustrasi dalam, karena ini kebaktian rumah tangga, ya kita berbicara soal kehidupan keluarga juga. Gitu. Nggak selamanya kita kuat sebagai laki-laki, misalnya sebagai suami, nggak selamanya kita kuat juga. Sebagai ibu-ibu, ya nggak selamanya kita juga mungkin harus menjadi superwoman terus misalnya. Yang harus bisa segalanya. Ada waktunya kita juga mengalami kelemahan dan butuh kekuatan. Butuh support, butuh dukungan. Butuh dilayani juga. Disitulah bagiannya bagi kita semua. Karena kita menyadari bahwa ya kekuatan kita itu ya mungkin ya sementara, ya mungkin kadang-kadang kita bisa bilang ya sementara gitu. Ada waktunya kita juga mengalami kelemahan itu. Tetapi jangan khawatir bahwa di dalam kelemahan itu kita percaya Tuhan akan menguatkan kita untuk tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, ketika masing-masing individu di dalam keluarga misalnya memahami semuanya itu, bahwa di dalam kelemahan kita tetap diajak untuk melayani, apalagi di dalam kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita, itu kita bisa lebih luar biasa lagi melayani. Akhirnya apa? Satu dengan yang lainnya terlayani dengan baik. Nggak saling tunggu pelayanan. Nggak saling ya berpangku berharap saja, tetapi apa? Satu dengan yang lain, ya mungkin bahasa Alkitabnya ya berlomba-lomba juga gitu ya. Berlomba-lomba bukan untuk kehebatan dirinya, tetapi berlomba-lomba bagaimana cara kita untuk bisa saling melayani, saling ya memperhatikan, ataupun ya bagaimana cara kita untuk bisa ya saling memahami lah satu dengan yang lainnya. Jangan sampai gitu ya, kelemahan kita ya menjadi sebuah batu sandungan buat yang lainnya juga. Nah, inilah waktunya bagi kita juga. Makanya dengan temanya sih, makanya tadi saya bilang di awalnya temanya lumayan berat, mungkin ya bisa saja berat kalau kita memandang yang seperti tadi gitu ya. Selalu memandang bahwa saya butuh sempurna dulu, saya butuh saya butuh hebat dulu untuk bisa melayani, tetapi sempurna melayani dalam ketidaksempurnaan. Gitu kan. Kira-kira ke dalam ketidaksempurnaan bisa sempurna nggak hasilnya? Bahasanya kan begitu dibaliknya. Kalau kita nih dengan segala kekurangan dan kelemahan kita, kira-kira hasilnya bisa sempurna nggak? Nah, itulah yang dikatakan tadi dalam Rasul Paulus. Disitulah Tuhan bekerja sebenarnya. Manusia bisa membuat ukuran, manusia bisa membuat standarisasi segala macam. Tapi ingat juga, Tuhan juga punya standar pelayanan. Dari mana? Ketulusan hati kita. Apakah hati kita benar-benar tadi kan bersukacita, apakah senang, ya kelegaan yang tadi disampaikan juga adalah bagian kelegaan karena sukacita. Oh, Tuhan masih pakai saya, kasih kesempatan buat saya untuk melakukan semuanya itu. Ada banyak orang yang mendapatkan kesempatan yang sama tetapi tidak mempergunakannya dengan sebaik-baiknya, ada banyak begitu ya. Ada banyak orang yang terpanggil tetapi benar-benar ya mungkin masih berat hati untuk melakukannya dengan sungguh-sungguh, ya mungkin banyak seperti itu. Pada akhirnya apa? Ya jadi batu sandungan kemana-mana. Buat kehidupannya, buat keluarganya. Menjadi berat sendiri jadinya. Pelayanan yang seharusnya tadi ya. Ini sebenarnya kita enak banget ini. Kalau dari kesaksian Rasul Paulus mah enak. Dalam kelemahan Tuhan ngasih kuasa loh gitu. Tapi persoalannya kita percaya nggak nih kuasa Tuhan beserta dengan kita dalam kelemahan kita. Kita benar-benar pasrah nggak nih? Berpasrah dalam artian benar-benar menyerahkan semua pelayanan kita kepada Tuhan apa enggak nih? Atau kita masih nunggu-nunggu nih, saya dapat kekuatan lagi dari mana? Nah, makanya sama seperti ilustrasi yang di dalam bacaan tadi. Coba saya punya banyak talenta ya. Kira-kira saya bisa melakukan banyak hal apa enggak? Begitu. Sama mungkin waktu kecil, ibu-ibu atau bapak ibu semua di sini siapa yang pernah atau suka nonton Doraemon? Suka ya?
Sampai sekarang soalnya Doraemon itu ada dan Nobita masih kelas 4 juga. Waktu kecil kalau kita nonton Doraemon, apa yang kita bayangkan? Pengen dong ya punya Doraemon juga di rumah. Karena apa? Kalau punya Doraemon kita bisa melakukan banyak hal. Kita bisa apa-apa. Kan lagunya begitu, aku ingin begini, aku ingin begitu. Pengen semuanya bisa. Tapi kenyataannya dalam kehidupan kita nggak bisa begini, kita nggak bisa begitu. Kita pengen begini, orang pengen begitu. Kita pengen begitu, orang pengen begini. Kadang-kadang jadi nggak nyambung satu dengan yang lainnya. Padahal satu tujuan. Jadi ciwe. Satu harapan. Ciwe. Coba ditranslate dulu, Mi. Aduh, saya orang, aduh. Nggak ngerti. Riwe, Pak, riwe. Oh iya, riwe. Makanya ntar harus ada translator nih. Aduh. Nah, itu kelemahan juga tuh. Belum lancar. Ya itu kayak gitu, riwe. Jadi riwe. Karena kita pengennya suatu hal yang begini, ya, mungkin nggak semuanya seperti itu. Tapi percayalah bahwa semua itulah bukan kendala bagi kita semua. Asal kita dengan tulus hati melayani Tuhan, kita tulus hati melayani sesama kita, kita memang satu hati, satu tujuan bersama-sama untuk melayani Dia, maka yang tidak sempurna pun akan disempurnakannya. Dialah yang akan memampukan kita untuk melakukan semuanya itu. Dialah yang akan membuat kita menjadi dari awal yang mungkin tidak bisa menjadi bisa. Asal kita mau melakukan sesuai dengan apa yang kehendaknya. Nah, tugas yang lainnya gimana? Ya saling mendukung satu dengan yang lainnya. Untuk saling support, untuk tidak saling melemahkan satu dengan yang lainnya. Karena apa? Kalau orang sudah merasa lemah dan ternyata kelemahannya diaminin sama orang banyak, selesai udah, kagak jadi pelayanan. Aduh, saya mah nggak bisa ngajar. Emang bener, kamu kan emang nggak bisa ngajar. Tuh kan bener kan, ngajarnya aja nggak bener. Salah-salah ngomongnya, grogi. Ah, iyalah, orang baru juga ngajar gitu. Saya waktu khotbah pertama aja, saya ingat khotbah pertama saya itu di Gunung Putri. Itu masih kuliah gitu ya, belum lulus gitu. Ya mimbar goyang itu ya mungkin kalau orang lain memperhatikan mungkin mimbarnya kayak ada gempa kali ya, 2 skala Richter. Gitu. Grogi nggak? Grogi walaupun udah belajar gitu ya. Udah belajar ini itu segala macam di STT. Suruh khotbah begitu, tambah pusing. Belum lulus juga misalnya waktu itu di Papua misalnya gitu. Karena dulu sempat praktek di sana. Kebetulan dapat jemaat kota walaupun di pinggir pantai, di pinggir Samudra Pasifik pada saat itu jemaat juga termasuk besar. Isinya anggota jemaatnya di situ bupati, kepala-kepala dinas. Kita nih belum lulus apa-apa, tiba-tiba ujuk-ujuk khotbah di depan mereka, pusing, gitu kan? Mau ngomong apa? Mau bikin kritikan ke pemerintah juga mikir-mikir, jangan-jangan nggak pulang lagi deh sono kan? Mau ngarahin ke sini jadi mikir-mikir lagi, khotbah yang udah kita bikin akhirnya menyesuaikan diri di depan mimbar, di atas mimbar jadi menyesuaikan semuanya. Yang kita persiapkan mungkin jadi nggak kepake gitu kan, karena menyesuaikan siapa yang ada nih, audiensnya siapa, jadi berubah kan, bisa aja terjadi. Melihat kondisi yang ada, dan itu terjadi. Tapi itu kan menjadi bagian dari proses. Menjadi bagian dari pembelajaran kita, menjadi bagian dari oh iya ini kita Tuhan pakai begitu luar biasa dalam kehidupan kita ini yang kita nggak pernah ngerti gitu ya, orang kampung sawah bisa sampai ke sono juga dulu, dan ternyata suatu hal yang memang yang mengajarkan kepada kita semua ini bagian dari proses itu. Bagaimana Tuhan menunjukkan kepada kita di balik kelemahan kita, Tuhan yang memampukan kita. Tuhan yang membuat kita menjadi bisa, walaupun kita mungkin awalnya mungkin tidak bisa. Tuhan yang membuat kita tahu, walaupun mungkin kita
serba kurang tahu. Satu hal yang perlu, mau mendengarkan suara Tuhan itu, dan sungguh-sungguh mau mengikutinya, dan berusaha untuk melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan nomor 1 gitu ya. Jadi supaya kita sama-sama, cuma saya membahasakannya ulang dengan apa namanya, sebenarnya sama juga di ayat 2 dan 1 saya bahasakan ulang saja ya, nggak usah dibahas 1 atau 2 itu. Ya, senang nggak sih setelah melayani gitu? Atau ada perasaan yang lainnya? Ada nggak yang perasaannya sebaliknya? Setelah melayani menjadi sedih? Ada, Pak. Banyak. Habis melayani menjadi kesel gitu kan? Baru selesai pelayanan, aduh kesel banget itu. Pelayanan kenapa bikin kesel? Ngalamin. Malah nggak Ngalamin. bisa tidur, aduh. Pelayanan yang seharusnya katanya sih, orang firmannya kan begitu ya. Bersukacitalah dalam segala hal. Pasti juga soal pelayanan juga suruh bersukacita kan. Tapi aduh mau marah gimana gitu ya. Mau kesel gimana. Mungkin ada sebaliknya. Ya yang lain sharing silakan. Yang belum siapa nih? Coba. Sedikit dari saya Pak Pendeta. Oke Bu. Menyadari bahwa pelayanan itu sebuah panggilan dari Tuhan dan panggilan itu ditujukan untuk semua umatnya. Tidak harus pendeta, tidak harus majelis, tidak harus komisi, tapi semua orang. Dan ketika menyadari bahwa pelayanan sebuah panggilan yang harus dilakukan, maka hendaknya panggilan itu dilakukan sebagai bentuk respon kepada Tuhan yang telah memberikan segalanya bagi kehidupan kita, terlebih saya. Sehingga bagi saya menyadari bahwa saya tidak memiliki kemampuan, tetapi memiliki kelemahan. Tetapi di balik kelemahan saya memiliki tekad yang kuat. Saya memiliki ketulusan hati untuk memberikan diri untuk Tuhan pakai, Tuhan bentuk, Tuhan proses. Sehingga melalui itu saya berusaha untuk selalu belajar. Saya selalu belajar bahwa bagaimana saya menjadi pelayan Tuhan yang mau dibentuk dari nol sehingga saya bisa menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Tak sedikit pun punya niat untuk bermegah diri, karena saya nggak pantas dan tidak memiliki hati untuk bermegah. Saya meneladani Paulus, meneladani Kristus untuk selalu memiliki kerendahan hati, untuk selalu menyadari kelemahan dan kekurangan. Dan saya mengalami betul ketika sebagaimana tadi Kak Sela, Bu Iwan, dipakai Tuhan pertama, doanya sampai nggak berhenti bagaimana ketika memberikan diri untuk pelayanan. Dan ketika pelayanan dilakukan dengan baik, itu hanya karena kuasa Roh Kudus, bukan karena kemampuan sendiri. Sebab tidak memiliki kemampuan apapun yang bisa disampaikan. Sehingga melalui renungan ini sebenarnya Pak Pendeta sudah kupas habis sampai ke dasarnya, dan saya bersyukur sekali bisa mengikuti renungan dari awal, sehingga saya harus mau terus memberikan diri sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Karena ketika nanti saya kembali kepada Tuhan, ketika saya ditanya, saya sudah memberikan diri saya untuk Tuhan. Dan dalam sebuah nyanyian, ketika kita pulang kepada Bapa, hanya Kristus yang kita miliki. Sehingga di dalam pelayanan saya itu, dalam hati saya hanya Kristus. Tidak sedikit pun ingin menunjukkan saya, karena saya bukan siapa-siapa. Setiap saya doa, saya hanyalah debu, tanah, dan jerami, yang sebentar akan lenyap dan tidak ada. Paling tidak, ketika saya diberikan kesempatan untuk melayani, ketika saya dapat merespon panggilan Allah, saya sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan itu belum sebanding, sedikit pun belum sesuai dengan apa yang Allah berikan pada kehidupan saya pribadi. Sehingga ketika saya bisa memberikan waktu saya, tenaga saya, pikiran saya, walaupun dalam pelayanan masih banyak salah-salah, masih banyak kekurangan, masih banyak kelemahan, saya sadari betul. Bahkan tadi terkadang ketika pelayanannya salah, pulang itu masih berpikir, kenapa bisa salah, itu kelemahan saya. Ketika saya doa sama Tuhan, selesai pelayanan, Tuhan inilah kelemahan saya ketika saya salah. Tetapi ketika saya bisa melakukan yang terbaik, hanya karya Roh Kudus di dalam kehidupan saya. Dan saya
senang sekali mendengarkan renungan yang Pak Pendeta sampaikan pada saat ini. Saya mesti harus belajar terus. Karena ilmu yang ada dalam hati saya, pikiran, jiwa saya, hidup saya masih sedikit sekali. Dan saya perlu mengisi secara terus, ibarat gelas yang ada, saya itu masih kosong airnya. Saya masih terus harus mengisi gelas itu dengan air. Demikian juga dengan hikmat yang dari Allah. Saya berusaha mencari Tuhan siang dan malam. Saya berusaha memberikan diri yang terbaik untuk Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri saya 5 menit ke depan, 10 menit ke depan, sehari ke depan. Maka ketika saya sudah merespon panggilan Allah dengan baik, saya nanti tidak penasaran ketika saya pulang kepada Bapa, saya ditanya, saya sudah memberikan waktu saya sudah memberikan diri saya. Walaupun pelayanan saya terkadang tidak membuat orang nyaman, terkadang menjadi orang nggak enak rasa, tetapi niat hati saya hanya satu, ketulusan hati untuk memberikan diri kepada Allah dan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi. Mungkin ini dulu Pak Pendeta. Terima kasih. Ya, makasih Bu Ningsi. Mungkin ada satu lagi yang mau sebelum kita lanjut ke yang lain. Dari bapak-bapak nih belum ada suaranya. Ada bapak-bapak yang mau share? Pak Simon, ayo. Ada beberapa bapak yang ikut. Ayo silakan. Aman, berarti semua nih bapak-bapak. Pak Happy Melki, semua ya, Pak Melki tuh buka ininya, Pak Melki ngomong, Pak Melki. Protokol Bu di sana, bersama. Video tuh Kak. Ada? Yang mau sharing? Kalau tidak ada, berarti Bapak Ibu seperti yang tadi sudah disampaikan dari sharing yang begitu luar biasa dari Bapak Ibu semuanya, tentu kita memahami bahwa ya satu hal yang bisa kita lakukan adalah ya bagaimana kita diajak untuk tetap setia. Dalam setiap kelemahan dan kekurangan kita diajak untuk tetap mau berkarya, mau melakukan segala sesuatu hal yang terbaik untuk Tuhan. Berapapun talenta yang kita miliki, 1, 5, 100, 20, segala macam yang kita miliki. Ya kalau kita pakai itu dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan, maka disitulah juga akan tersedia berkat-berkatnya. Tuhan yang akan senantiasa menolong dan memampukan kita untuk melakukan semua karya yang Tuhan kehendaki. Karena kita nggak pernah tahu kan, bagaimana Tuhan akan membentuk kehidupan kita. Ya dengan segala apa yang kita miliki, dengan segala kelemahan kita pun, kita bisa melayani Dia. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Itulah juga menjadi kesaksian Alkitab yang senantiasa kita dengarkan terus dalam kehidupan kita. Daud lemah, kecil, biasa aja. Murid-murid Yesus, wah banyak lagi. Musa sendiri sebagai nabi yang begitu besar juga punya kelemahan yang awalnya juga membuat dia juga berat. Banyak lagi lah ya. Banyak perusahaan minggu juga. Tahu pastinya itu semua hal itu. Tapi apa? Tuhan menguatkan, Tuhan memampukan. Dan percayalah bahwa Tuhan juga memampukan kita semua. Sehingga ketika kita bersama-sama membangun keluarga kita bangun dengan bukan dari kekuatan kita, tetapi dari pertolongan Tuhan, dari kuasa Tuhan. Ketika kita membangun jemaat kita di GKP Sukabumi, itu juga bukan karena kekuatan, kemampuan kita, tapi karena kita percayakan semuanya itu juga kepada kuasa Tuhan. Dan kita mau bersama-sama. Kalau misalnya, ini terakhir, setiap pribadi diberikan kuasa itu. Setiap pribadi menyerahkan semuanya hidupnya kepada Tuhan. Kalau kita gabungin, apa yang akan terjadi? Pasti itu menjadi suatu hal yang luar biasa, menjadi kemuliaan nama Tuhan, menjadi suatu hal yang baik sekali dalam kehidupan pelayanan di GKP Sukabumi. Mudah-mudahan ini terus menjadi semangat yang pandemi COVID-19 yang tertular kemana-mana, tetapi ini sekarang virusnya adalah virus pelayanan gitu ya. Bagaimana kita mau menyebarkan virus pelayanan kasih yang bisa menjamah semua orang. Kalau bisa seperti virus Delta ini, ketemu sebentar,
Ayo melayani, ayo gitu ya. Ayo ikut pelayanan, ayo. Jadi virus pelayanan itulah yang kita sama-sama kembangkan, kita kuatkan di tengah-tengah jemaat kita di tempat ini, sehingga semuanya bisa merasa telayani, semuanya bisa merasa sukacita, pelayanan pun jadi happy. Kalau pelayan happy, ya happy gitu ya. Kita senang, ya Tuhan senang. Kiranya Tuhan memberkati. Baik, kita akan melanjutkan dengan persembahan syukur yang didasari dengan firman Tuhan 1 Tawarik 29 ayat 17 yang mengatakan bahwa aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semua itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara-saudara, kami mengajak Bapak Ibu semua untuk dapat menghimpun persembahan syukurnya sebagai bagian dari persembahan KRT yang dapat diberikan melalui scan QR code menggunakan aplikasi dompet digital yang sudah kita sama-sama tahu, atau juga dengan amplop persembahan khusus yang memang kita berikan dan bisa dimasukkan ke kotak yang tersedia di gereja di depan kantor TU, ataupun bisa disampaikan melalui bendahara jemaat. Kiranya Tuhan menyertai kita semuanya dalam memberikan persembahan ini. Kita diberikan ke hati yang penuh ketulusan, bahkan juga untuk memberikan diri kita. Lagu persembahan dari KJ 363, ke 1 dan kita akan bersama-sama menaikkan doa syukur kita yang nanti akan dilanjutkan langsung dengan doa syafaat yang kita akhiri bersama-sama dengan doa Bapa kami. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah kami, Allah yang Maha Kasih, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan, atas segala penyertaan dan kuasa yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami, sehingga kami masih terus boleh melayani satu dengan yang lainnya, melayani Engkau dengan seluruh kehidupan kami. Karena setiap karya yang kami lakukan, itu semua berasal dari kekuatan yang datangnya dari Tuhan saja. Ajar kami untuk terus mensyukuri setiap kasih karunia yang Tuhan berikan itu dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk dapat mempertanggungjawabkan setiap panggilan hidup yang Tuhan perkenankan untuk kami lakukan dalam masing-masing peranan kami di tengah keluarga, baik sebagai suami atau istri, sebagai orang tua, sebagai anak, atau sebagai saudara. Baik di tengah-tengah jemaat-Mu,
di dalam setiap langkah pelayanan yang kami kerjakan bersama-sama di GKP Sukabumi. Tuhan yang tahu akan semuanya itu. Bahwa Tuhan menyertai dan memampukan kami untuk bisa melakukan semuanya itu. Kami mensyukuri semuanya itu ya Bapa. Dan pada saat ini juga kami hendak bersyukur kepadamu. Dengan segala kasih dan berkat yang Tuhan berikan, kami juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kami ini. Kiranya Tuhan berkenan atas semuanya. Dan semua ini boleh menjadi berkat dalam pelayanan gereja Tuhan di GKP Sukabumi. Agar pelayanan kami boleh semakin berkembang. Segalanya dilancarkan dan ada banyak orang-orang yang merasakan cinta kasih dari Tuhan. Kami teringat juga untuk mereka yang saat ini sedang dalam keadaan sakit ya Tuhan. Semua mereka yang saat ini dalam kelemahan fisiknya karena sakit penyakit yang dihadapinya. Tuhan, Engkau tahu akan pergumulan mereka. Engkau mengerti akan segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Keterbatasan kami seringkali tidak mampu ya Tuhan untuk menjangkau saudara-saudara kami dengan lebih dalam lagi. Terlebih ketika masa pandemi ini menjadi batasan bagi kami untuk melakukan semuanya itu. Namun kami percaya bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Kuasa Tuhan mampu menembus sekat-sekat yang ada di dalam kehidupan kami pada saat ini. Engkau yang akan melawat mereka satu persatu, masing-masing pribadi, dengan segala kelemahan dan penderitaan yang mereka hadapi. Kiranya Tuhan yang mengangkat semua sakit penyakitnya. Tuhan yang memulihkan mereka dan menyembuhkan mereka. Memberkati obat-obatannya, makanan, minumannya. Kiranya Tuhan memberkati. Ya Tuhan juga menyertai selalu dalam proses pemulihan dan pengobatannya. Baik juga mereka yang saat ini ya Tuhan sedang bergumul, berjuang di masa isolasi mandirinya. Tuhan terus topang mereka. Kiranya Tuhan juga mencukupkan segala kebutuhan mereka melalui tangan-tangan orang-orang yang mengasihi, yang Tuhan pakai untuk mereka. Kiranya Tuhan menyertai selalu, baik yang di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan berkati. Kasih Tuhan menyertai semuanya. Untuk setiap pergumulan keluarga, rumah tangga yang ada, kami berdoa, berkati ya Tuhan. Berkati suami atau istri, atau orang tua. Dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan mereka di tengah keluarganya. Hikmat, kebijaksanaan, kesehatan, kemampuan, rezeki kiranya Tuhan beri. Sehingga kehidupan kami, keluarga kami boleh senantiasa tercukupi. Dan kami boleh terus melakukan karya pelayanan kami dengan baik. Kami boleh terus memuji dan memuliakan nama Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Bila mana ada kendala dalam pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami, Tuhan tolonglah. Berikanlah jalan keluar atas semuanya itu. Untuk anak-anak ya Tuhan, dari yang balita sampai yang dewasa, dengan segala kehidupan mereka, kami serahkan juga dalam tangan kasih Tuhan. Jagai dan lindungi mereka ya Tuhan, berikan kesehatan, jauhkan dari mara bahaya, malapetaka, dari pergaulan yang tidak baik. Biarlah mereka boleh terus tumbuh sebagai pribadi yang takut akan Tuhan. Berkati pendidikannya, berkati pekerjaannya, berkati rumah tangganya, berkati semuanya ya Tuhan. Ajarlah mereka ya Tuhan, didiklah mereka sesuai dengan rencana. Kami percayakan mereka juga dalam tangan kasih Tuhan. Untuk seluruh pelayanan yang dilakukan oleh gerejamu di GKP Sukabumi, kiranya Tuhan juga berkati. Biar apa yang kami kerjakan, semuanya itu hanya demi kemuliaan nama Tuhan. Bukan karena kebesaran, kehebatan diri kami. Kami bisa melayani di tempat ini. Namun karena kuasa Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami semuanya. Maka kami dimampukan untuk melewati semua itu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk lingkungan masyarakat, bangsa dan negara kami. Secara khusus di kota Sukabumi ini. Dalam upaya penanganan pandemi virus COVID-19. Proses vaksinasi, pengobatan, perawatan para pasien ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati semuanya. Berkati pemerintah setempat kami, para medis, seluruh bagian dari masyarakat.
agar kami boleh terbebas ya Tuhan pada akhirnya dari virus COVID-19. Itu doa dan harapan kami ya Tuhan. Ada banyak lagi ya Tuhan, kerinduan kami, harapan kami yang lain. Keterbatasan perkataan kami pada saat ini, kiranya Tuhan sendiri yang memahami dan mengerti akan semua apa yang menjadi isi hati dan apa yang menjadi harapan kami semuanya. Kami serahkan di dalam kasih Tuhan. Doa ini ya Tuhan, kami mau bawa semuanya di dalam pengasihan Tuhan, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai lagu penutup, kita menyanyikan KJ 432. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bawalah firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Percayalah, lakukanlah setiap pelayanan yang Tuhan embankan bagi kita dengan kesungguhan hati, dengan ketulusan hati, dengan hati yang penuh sukacita. Jangan biarkan kelemahan yang kita miliki menjadi penghambat bagi kita untuk memuliakan Tuhan dengan karya pelayanan kasih kita. Percayalah bahwa Tuhan yang akan menguatkan kita dan memampukan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Amin. Ya Bapak Ibu, ibadah pada sore hari ini selesai. Terima kasih untuk partisipasinya, untuk kita semua, semoga menjadi berkat. Terima kasih Pak Pendeta untuk pelayanannya. Situ aja Om, nggak apa-apa. Bisa minta tolong slide-nya di Untuk foto. Bapak Ibu, tolong kameranya dibuka. Kita mau foto bersama. Satu, dua, tiga. Sekali lagi.
1, 2, 3. Dapat Pak, dapat belum? Dapat. Sudah. Oke. Oh. Terima Siap. kasih. Banyak-banyak Terima Bapak kasih. Ibu. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Selamat malam Bapak Selamat Ibu. malam. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus Terima memberkati. kasih. Yo, Pak semuanya. Bye bye tuh. Bye-bye. Dadah. Dadah sayang. Iya, Bima. Oke lah, kita live ya. Sehat-sehat semua. Bima sehat-sehat ya. Ya, terima kasih. Sampai ketemu dalam KRT minggu depan, Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Makasih Bu Selvi. Iya, Bu Esther. Esther baru nongol itu. Sehat-sehat ya, Bu Esther. Ya, Kita komen malah menutup diri Bu Esther. Ya. Kita komen malah Dengan menutup sharing Bu diri. Esther menutup videonya. Enggak menutup, aku tadi menyari-nyari ini, aku itu Oh, nggak bisa, Bu Esther mah. Padahal pengen dengar suara Bu Esther Ya. sharingnya. Minggu Iya, depan ya ya. giliran Pak Yohanes PF ya. Harus sharing loh Bu Esther. Kita tunjuk ya Pak Yo. Apa ini? Oh ya. Pokoknya harus ditunjuk minggu Nanti depan. tak matikan nanti. Ininya. Tapi kalau udah telepon mah 2 jam, Aja. 3 jam nggak berhenti loh. Jangan dimatiin kan kangen dengar suara Bu Esther. Malah seperti yang dulu. Masih seperti yang dulu, diem. Aku masih seperti yang dulu. Iya. Badian Pisesa. Saya pamit ya, Bapak dan Ya. Ibu. Terima kasih. Iya, Pak Yohanes, Kak Indra, yuk. Bu Selvi ya, kuning sih. Oh, dadah. Dadah. Oh, bisa-bisa.